Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bertemu kembali dengan channel Hartoyo Hartoyo. Pada kesempatan kali ini, pemirsa akan saya ajak untuk menyampaikan informasi tentang tanaman kunyit atau kunir. Pemirsa yang budiman, di sekitar lingkungan saya tumbuh berkembang yang namanya kunyit kunir ini, karena memang dibutuhkan untuk bumbu masak keperluan sehari-hari di dapur. Selain bumbu masak, ternyata kunir mempunyai manfaat untuk obat keluarga. Selain kunir yang seperti ini, juga tumbuh berkembang yang namanya kunyit mangga. Ini untuk bumbu masak juga sebagai obat-obatan, ini sebagai lalapan, juga sebagai obat-obatan. Kemudian ada lagi yang namanya kunyit putih, juga untuk obat-obatan dan tidak pernah untuk bumbu masak. Tetapi kalau ini, walaupun tidak untuk bumbu masak, sering dipergunakan untuk lalapan saat makan nasi. Namun pada kesempatan kali ini pemirsa akan saya ajak untuk menginformasikan ke segenap warga masyarakat bersama-sama tentang tanaman kunyit kunir ini. Seperti apa tanaman kunyit yang saya miliki di kebun toga, dan nanti kita bacakan apa namanya untuk disampaikan ke masyarakat bersama-sama. Ayo ikuti saya. Terima kasih. Pemirsa, tanaman kunyit yang saya tanam ini ada 2 rumpun, dan ayo kita bersihkan dahulu. Saya tanam sejak 6 bulan yang lalu dan sering habis daunnya maupun rimpangnya karena untuk bumbu masak. Biar tumbuh subur, kita tambahi kompos lebih dahulu dan kita potongi daun yang termakan hama. Lalu kita tancapi papan nama toga. Selanjutnya kita baca bersama-sama tanaman obat keluarga atau toga. Pertama, nama tanaman. Nama tanaman kunyit. Bahasa daerahnya banyak sekali, di antaranya kunir, janang, koneng, konyet, kunyet, kunit, temu koneng, cahang, kuma, unyi, dan lain-lainnya. Kunyit kunir ini mempunyai bahasa latinnya Curcuma longa Lindsian, dan kunyit putih mempunyai nama bahasa latinnya Curcuma zedoaria. Dan kunyit mangga mempunyai bahasa Latin Curcuma manga. Di negara-negara lain juga mempunyai bahasa sendiri, seperti di Belanda disebut kurkuma untuk kunyit kunir ini. Kunyit termasuk empon-empon untuk budaya Jawa dan juga asli Asia Tenggara. Empon-empon terdiri dari jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan kencur atau temu putih. Selanjutnya kedua, yaitu tentang kandungan yang dimiliki oleh kunyit. Antara lain, mengandung kurkumin, mengandung sesmetoksikumin, juga mengandung bidesmetoksikurkumin, resin, pati, karbohidrat, kalsium, protein, magnesium dan kalium, selulosa, lemak, zat besi, juga fosfor. Sedang vitamin yang terkandung oleh kunyit adalah vitamin C. Senyawa aktif yang dimiliki bersifat antioksidan, antibakteri, anti radang, dan
anti nyeri. Ketiga, tentang manfaat dan khasiat tanaman kunyit. Antara lain, berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung zat kurkumin, mampu mengobati radang, mengatasi perut kembung, diare, mah, dan sembelit, mengurangi nyeri pada saat haid, obat alergi dan mabuk di kendaraan, menangkal bakteri jahat, penawar racun, penambah darah dan mampu menstabilkan kadar darah, obat malaria, obat cacing, kesleo, dan rematik, meredakan peradangan usus atau pencernaan, mampu melawan infeksi, membantu menurunkan berat badan, merawat hati, obat tifus, dan usus buntu, mencegah penyakit jantung, dapat mengatasi gatal pada kulit atau eksim, borok, koreng, atau kurap, mencegah kanker, mengurangi depresi, mengatasi kulit dan kecantikan, juga sebagai obat jerawat, mencegah penggumpalan darah, sebagai obat sariawan, obat amandel, obat sakit gigi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, keempat, tentang cara penggunaan kunyit atau kunir. Pemirsa, seluruh bagian tanaman kunyit dari akar, rimpang, batang atau daun, dan juga bunga mempunyai khasiat untuk obat. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita informasikan tentang cara penggunaan rimpang dan daun sebagai obat-obatan. Yang pertama adalah penggunaan rimpang segar untuk obat flu, demam, dan juga untuk ibu hamil. Caranya sebagai berikut. Ambillah rimpang segar 1 genggam yang bukan tua dan juga bukan yang muda. Lalu dikupas, kemudian dibersihkan dengan air mengalir, lalu diparut atau di blender. Selanjutnya direbus dengan 1 liter air minum sampai mendidih. Lalu tambahkan garam 1 ujung sendok makan. Lalu disaring, tambahkan gula atau madu, lemon atau jeruk nipis. Setelah hangat baru diminum 2 kali 1 hari, pagi dan sore. Selanjutnya, membuat ramuan untuk obat jerawat. Caranya sebagai berikut. Ambillah 2 sendok bubuk kunyit. Sekarang sudah ada yang siap saji. Atau rimpang segar kunyit dikupas lalu dicuci bersih. Kemudian digiling bersama pisang yang menjadi pilihan. Pada kesempatan ini saya pilih pisang muli atau pisang lilin. Kemudian balurkan ke jerawat dan jangan sampai kena mata. Pemirsa, selanjutnya membuat ramuan kunyit untuk obat perut kembung, diare, emah, dan sembelit. Caranya sebagai berikut. Rebuslah air 4 gelas atau 1 liter sampai mendidih. Lalu masukkan 2 sendok bubuk kunyit, biarkan sampai 10 menit. Kemudian disaring dan biarkan sampai hangat, lalu dikonsumsi 3 kali sehari, setengah gelas, pagi, siang, dan sore. Iya pemirsa, yang dipakai sebaiknya
kunyit yang sudah menjadi empu atau paling tua. Selanjutnya, membuat ramuan untuk mencegah penuaan dini. Caranya sebagai berikut. Ambillah 1 sendok bubuk kunyit segar dan beberapa buah anggur dan 1 sendok bubuk teh hitam. Juga siapkan air bunga mawar. Buah anggur terlebih dahulu digiling. Lalu semua bahan dicampurkan, diaduk jadi satu di dalam seduhan air bunga mawar. Biarkan beberapa saat kemudian disaring. Setelah dingin, dapat dipergunakan dioleskan di bagian wajah dan hindari jangan sampai kena mata. Pemirsa, selanjutnya penggunaan daun kunyit. Daun kunyit juga dipergunakan untuk bumbu masak, yaitu untuk menghilangkan bau amis dan memberikan aroma, juga rasa yang khas. Masakan yang sering diberi daun kunyit yang berbahan daging dan ikan, seperti masakan rendang, kaleo, gulai, pengek, ikan bakar atau ayam bakar, martabak, woku, bubur Manado. Bahkan ada juga yang memanfaatkan daun kunyit untuk peyek dengan cara diiris halus, dirajang halus. Kemudian ada juga yang memanfaatkan untuk alas piring makan agar memberikan aroma dan selera khas dan tidak amis, seperti yang saya lakukan ini. Pemirsa, pemanfaatan daun kunyit sebagai obat gatal pada telapak kaki atau ruam-ruam telah saya upload di video sebelumnya. Pemirsa, memanfaatkan mengkonsumsi tanaman kunyit sebaiknya tidak berlebihan, sesuai anjuran saja, karena bisa menyebabkan efek samping seperti mual, diare, sakit kepala, kembung, ruam, kanker usus bahkan, dan juga kanker hati. Oleh sebab itu, secukupnya saja. Pemirsa, tugas kita membacakan Papa Nama Toga sudah selesai. Dari nama tanaman, kandungan yang dimiliki oleh tanaman kunyit, manfaat dan khasiat, serta cara penggunaannya sudah kita bacakan bersama-sama. Pemirsa, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Atas perhatian dan bantuannya telah menekan tombol like, subscribe, komen, share, dan double lonceng. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bantuan Bapak Ibu para pemirsa sekalian dapat berkah untuk kita semua. Jika kurang berkenan, saya mohon maaf. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di video berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Salam sehat selalu. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.